Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 217. Kamu baru saja membuatku lengah, aku tidak bereaksi. Yan Yixian berkata dengan cemas. Kalau begitu persiapkan dirimu kali ini. Setelah menepuk-nepuk debu di bagian atas tubuhnya, ekspresi Yan Yixian menjadi serius. Karena kekuatan Su Chen memang agak di luar dugaannya. Dia telah mengalahkan Luo Jiuyuan, tapi dia harus dikalahkan dengan patuh di depannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengusir dirinya sendiri, jadi kali ini, Yan Yixian akan menggunakan 100% keahliannya dan tidak pernah membiarkan dia tahu betapa kuatnya dia. Su Chen, aku siap, ayo. Yan Yixian mengangkat jarinya ke arah Su Chen dan berkata. Kali ini, Su Chen tidak menggunakan kecepatan ekstrimnya, tetapi perlahan berlari ke arah Yan Yixian dan menendangnya. Halo. Dengan teriakan, Yan Yixian diusir lagi. Tapi kali ini, yang lebih tragis lagi, dia langsung berguling dari gundukan kecil itu, meninggalkan hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aku benar-benar kalah lagi. Mata Yan Yixian melebar dan dia tidak percaya bahwa dia ditendang olehnya 2 kali berturut-turut. Mengingat momen tadi, Yan Yixian yakin Su Chen tidak menggunakan konspirasi apapun. Dia mengalahkan dirinya sendiri sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yan Yixian tidak ingin lagi mengingat kekuatannya yang menakutkan. Pemuda ini hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Sebab, jika ingin mengalahkan diri sendiri dengan instant kill, setidaknya Anda harus mencapai ranah bela diri tingkat lanjut. Dan baginya memiliki kekuatan seperti itu di usia muda sangatlah mengerikan. Bangun dan lanjutkan. Su Chen berkata dengan merendahkan sambil berjalan selangkah demi selangkah. Tidak, kami tidak akan bertarung. Ini adalah akhir dari kompetisi kita. Aku tidak akan melawanmu. Pergi. Su Chen mengerutkan bibirnya dan berkata. Yan Yixian menutupi wajahnya yang memar dan bengkak lalu pergi, tapi Su Chen tidak membunuhnya, dia hanya berdebat dengannya. Ketika dia kembali ke Villa Haitang, Su Chen menemukan bahwa lampu di ruang kerja telah dimatikan dan Lin Ruohan tertidur. Keesokan paginya, Su Chen bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi keluar. Saudara Chen, kamu bangun pagi-pagi sekali. Berdiri di lantai 2, Lin Ruohan berkata dengan bingung. Yah, ada yang harus kulakukan saat aku keluar. Hati-hati di jalan ke sana. Tahu. Melihat sosok Su Chen yang pergi, Lin Ruohan tampak tertekan. Dia awalnya ingin meminta Su Chen untuk membawanya bekerja, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Batuk, batuk, batuk. Begitu Su Chen pergi, Lin Ruohan mulai terbatuk-batuk, dan kemudian terjatuh ke tanah tanpa daya. Terlebih lagi, tangannya berlumuran darah dan terbatuk-batuk. Lin Ruohan tidak panik, tapi sangat tenang. Hal ini telah terjadi beberapa kali dalam beberapa hari ini. Dia sudah terbiasa. Setelah meninggalkan villa, Su Chen pergi menjemput Zheng Ani, lalu keduanya berangkat menuju Gunung Xingyun. Setelah berkendara kurang lebih 2 jam, samar-samar kami sudah bisa melihat bayangan Gunung Xingyun. Melihat bayangan gunung tinggi di depannya, Su Chen merasa sedikit berharap. Menurut deduksi 8 diagram buku perubahan, Gunung Xingyun adalah tempat bagus yang bisa menarik kekuatan bintang, tapi tidak sembarang tempat bisa melakukannya. Anda tetap perlu mencari lokasi yang cocok, tidak bisa begitu saja. Tanpa disadari, Su Chen mempercepat langkahnya demi menghemat waktu. Ketika mereka tiba di kaki Gunung Xingyun, Su Chen tidak bergegas, tetapi berjalan berputar-putar di bawah. Diketahui bahwa memang ada 4 sekte di sini seperti yang dikatakan Xiao Yun, dan sekte Yun Sui adalah sekte yang terletak di timur. Sekitar setengah jam kemudian, Su Chen dan Zheng Ani tiba di depan pintu sekte Yun Sui. Saya tidak memperhatikan banyak hal ketika saya di bawah sana, tetapi setelah saya masuk ke dalam, saya menemukan bahwa sekte Yun Sui sangat besar, bahkan jika dapat menampung 1000 orang yang berlatih di sini, itu sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, di dalam dan di luar sekte Yun Sui, sekelompok besar orang, setidaknya lebih dari 500 orang, sedang berdiri, dan orang-orang ini semua ada di sini untuk menjadi murid. Jika Anda bisa mengambil nama sekte tersembunyi, Anda pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan, dan Anda akan mampu berbalik dan mencapai puncak hidup Anda. Su Chen melakukan inspeksi visual dan menemukan bahwa meskipun ada lebih dari 500 orang di sekte Yun Sui, kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Hanya ada lebih dari 200 orang yang benar-benar siap untuk magang dan mempelajari keterampilan, dan ini sudah angka yang sangat menakutkan. Hei, cantik kecil, apakah kamu mengikuti ujian sendirian? Apakah kamu ingin kakak senior mengajakmu berkeliling sekte Yun Sui bersama? Tepat ketika Su Chen dan Zheng Ani hendak masuk, mereka tiba-tiba mendengar suara menggoda dari samping mereka. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa tidak jauh di depan, ada 3 orang muda berdiri, semuanya berusia awal 20-an, dan masing-masing dari mereka telah mencapai pangkat pejuang kekuatan batin. Di usianya yang sekarang, tidak mudah bagi mereka untuk mencapai level tersebut. Siapa yang memberitahumu aku sendirian? Tidakkah kamu melihat bahwa tuanku masih bersamaku? Kata Zheng Ani dengan ekspresi tidak senang.
Mungkin karena dia baru saja tiba di sini dan masih asing dengan tempat itu, Zheng Ani sedikit ketakutan. Jika ini terjadi di tempat lain, dia pasti sudah dimarahi sejak lama. Cantik, kamu hanya bercanda. Kami hanya bisa melihatmu, tapi seperti orang biasa lainnya, kami tidak bisa melihatmu sama sekali. Pergilah, jangan merusak pemandangan di depanku. Mendengar ini, mereka bertiga tercengang, seolah-olah mereka tidak menyangka Su Chen berani membantah mereka. Hei, nak, kamu gila sekali. Kamu berani bicara seperti ini padaku, Xiang Junliang. Kamu sangat berani. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu tidak ingin mati, jangan merusak pemandangan di depanku. Kakak senior Junliang, orang-orang ini tidak memahami situasinya, dan mereka mengira tempat ini adalah dunia sekuler, jadi mereka berpura-pura berada di sini. Kata seorang pria gemuk di sebelah Xiang Junliang. Hehe. Xiang Junliang mencibir dan berkata, karena dia tidak memahami situasinya, saya akan memberitahu dia di mana tempat ini dan membiarkan dia meningkatkan ingatannya. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika Xiang Junliang hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar perintah datang dari Sekte Yun Sui. Beberapa orang mendongak dan menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Xiao Yun. Halo, Paman. Melihat Xiao Yun, Xiang Junliang dan yang lainnya membungkuk dan memberi hormat, dan Su Chen akhirnya mengetahui hubungan di antara mereka. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yun bertanya lagi. Paman Guru, anak ini sombong terhadap saya di sini, dan kami akan memberinya pelajaran. Melihat orang yang menyebabkan masalah adalah Su Chen, Xiao Yun tampak tidak senang. Awalnya saya membuat pengecualian untuk membiarkan dia mengambil bagian dalam penilaian, tapi saya tidak menyangka dia akan menimbulkan masalah bagi saya begitu dia tiba. Oke, lupakan masalah ini. Dia adalah Zheng Ani. Dia adalah murid tertutupku yang baru. Dia akan menjadi adik perempuanmu mulai sekarang. Dan namanya Su Chen. Dia adalah murid yang sedang bersiap untuk mengikuti ujian masuk. Hari ini, jadi pergilah dan urus urusanmu sendiri. Semuanya, jangan memengaruhi orang lain. Bab 218. Setelah mengusir Xiang Junliang, Zheng Ani berkata, Saudari Yun, siapakah orang bernama Xiang Junliang itu? Dia terlalu sombong dan pantas dipukul. Jika Xiao Yun tidak datang, Zheng Ani akan meminta Su Chen untuk menangani mereka. Mereka bertiga adalah murid dari kakak perempuanku Meng Ling. Mereka datang ke sini sebagai murid tahun lalu, kata Xiao Yun menghibur. Bukankah ini setahun terlalu dini? Terlalu bau. Kata Zheng Ani dengan sikap acuh tak acuh. Oke, jangan khawatirkan mereka. Ayo masuk dulu. Penilaian akan segera dimulai. Jangan sampai ketinggalan. Bagus. Setelah beberapa kata singkat, Su Chen dan Zheng Ani mengikuti Xiao Yun ke Sekte Yun Sui untuk mempersiapkan penilaian. Melihat punggung Xiao Yun di depannya, Su Chen merasa sedikit bingung. Karena saat pertama kali melihatnya, dia merasa sedikit familiar, namun dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Hei, siapa ini? Dia sebenarnya meminta kakak muda Xiao Yun untuk keluar dan menyambutnya secara pribadi. Saat mereka bertiga berjalan masuk, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh. Mendongak, saya melihat seorang wanita berusia 30-an berjalan ke arah saya. Dia bertubuh tinggi, rambutnya diikat tinggi, dan riasan tebal, seperti pelacur di jalanan. Di belakang wanita itu, ada 3 orang lainnya, Xiang Junliang. Tak perlu dikatakan lagi, wanita ini seharusnya adalah kakak perempuan Xiao Yun, Meng Ling. Melihat Meng Ling, wajah Xiao Yun menunjukkan sedikit kedinginan dan berkata, Namanya Zheng Ani, dan dia adalah muridku yang baru direkrut tahun ini. Hei, begitukah? Kakak muda Xiao Yun sebenarnya telah merekrut murid-murid yang telah menutup pintunya lagi. Tahun ini dia tidak akan membuat lelucon besar seperti tahun lalu. Meng Ling berkata dengan cara yang aneh. Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hal yang sama seperti tahun lalu tidak akan pernah terjadi lagi hari ini. Xiao Yun memutar matanya yang indah dan mendengus dingin. Adik perempuan, jangan terlalu percaya diri. Saya ingat Anda mengatakan hal yang sama tahun lalu. Anda terus mengatakan bahwa murid yang Anda rekrut sangat berbakat, tetapi selama penilaian, mereka hanya mencapai tingkat cahaya 2 warna. Dari segi bakat, dia tidak sebaik murid-murid biasa itu, jadi saya ingatkan kamu untuk tidak membuat lelucon yang sama seperti tahun lalu. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Bakat Ani adalah satu-satunya yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tidak ada keraguan bahwa Ani memiliki bakat terbaik di antara orang-orang ini. Tidak mungkin untuk sesuatu seperti tahun lalu terjadi lagi. Adik perempuan, jika kamu mengatakan itu, kamu tidak menganggap serius kakak perempuan. Saya juga telah merekrut 3 murid tahun ini. Jika tidak, mari kita bersaing untuk melihat murid mana yang memiliki bakat lebih baik. Meng Lingpi berkata tanpa senyuman. Tidak masalah, aku sangat yakin dengan bakat Ani. Setelah mengatakan itu, Xiao Yun pergi bersama Zheng Ani dan yang lainnya, bersiap untuk memulai penilaian sebentar. Tidak lama kemudian, semua orang duduk di tangga Sekte Yun Sui, menunggu penilaian. Saat penilaian dimulai, Su Chen menemukan sesuatu yang menarik.
Ini adalah metode penilaian dari Sekte Yunsui. Cara penilaiannya sangat sederhana, di tengah alun-alun terdapat sesuatu yang mirip dengan bola kristal, sebesar bola, selama Anda meletakkan tangan di atasnya, Anda dapat menguji bakat penilai menghilangkan atau mempertahankan, itu jelas dan sederhana. Namun, ini bukanlah bagian yang paling menarik. Menariknya, ketika penilai meletakkan tangannya di atasnya, lampu warna-warni akan terpancar dari bola kristal tersebut untuk menilai bakat penilai. Saudari Yun, ada 3 lampu. Indah sekali. Apa maksudnya? Kata Zheng Ani bersemangat. Artinya bakatnya sangat rata-rata. Orang seperti itu mungkin bisa mencapai kesuksesan di dunia sekuler, tapi di sekte tersembunyi, dia sangat rata-rata dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Berapa banyak sinar cahaya yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan masuk? Xiao Yun merapikan rambutnya karena kebiasaan dan berkata sambil tersenyum. Di dalam bola kristal itu, terdapat total 10 macam sinar abu merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, merah jambu, dan putih yang tersimpan di dalamnya. Hanya mereka yang mengilhami 4 sinar yang memenuhi syarat untuk datang ke sana. Sekte Yunsui. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Zheng Ani mengangguk dan mengalihkan perhatiannya ke lapangan lagi, melihat orang-orang dibawa untuk penilaian. Namun, lebih dari 100 orang menyelesaikan penilaian, namun hanya 2 orang yang lulus penilaian. Mekanisme penilaian seperti itu juga membuat Zheng Ani diam-diam tercengang. Ini terlalu sulit. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang di alun-alun telah menyelesaikan penilaian, dan pada akhirnya hanya 5 orang yang lulus penilaian. Dan mereka semua baru saja mencapai level 4 sinar, hanya mencapai garis kelulusan. Kesulitannya bisa dibayangkan. Xiao Ling, Xiao Yun, sekarang semua orang telah menyelesaikan penilaian mereka, tolong kirimkan murid-muridmu dan biarkan aku melihat betapa berbakatnya mereka. Setelah selesai berbicara, yang berbicara adalah seorang lelaki tua, Meng Ling dan Paman Xiao Yun, Ma Fanying. Saya mengerti, Paman. Setelah menjawab, Xiao Yun menepuk bahu Zheng Ani dan berkata, Ani, naik dan coba, jangan gugup, letakkan saja tanganmu di atasnya. Saya mengerti, Suster Yun. Meski aku sudah bersiap sebelumnya, aku masih merasa gugup saat berjalan mendekat. Ketika Zheng Ani berjalan mendekat, dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas bola kristal. Dalam sekejap, 6 sinar cahaya terlihat bersinar di alun-alun, sangat menyilaukan. Ya Tuhan, ternyata itu adalah 6 sinar cahaya. Bakat ini terlalu menakutkan. Ini sungguh seorang jenius yang unik. Xiao Yun juga cukup terkejut saat melihat 6 sinar cahaya. Awalnya, dia mengira akan bagus jika memiliki 5 sinar. Tanpa diduga, 6 sinar cahaya muncul, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dengan bakat Super Ani, dia pasti mampu bersaing dengan kakak perempuannya. Biarkan dirimu membalas rasa malumu. Lumayan, lumayan. Murid yang direkrut Xiao Yun tahun ini sangat berbakat dan pasti akan menjadi pilar Sekte Yunsui di masa depan. Setelah berbicara, Ma Fanying berkata kepada Meng Ling. Xiao Ling, sekarang giliran muridmu. Saya mengerti, Paman. Setelah menjawab, Meng Ling berkata kepada 3 murid muda di sampingnya. Dou Suefeng, kamu naik duluan. Saya mengerti, Guru. Setelah mengatakan itu, pemuda bernama Dou Suefeng berjalan menuju bola kristal. Ketika tangan besarnya menutupinya, semua orang terkejut menemukan 7 sinar cahaya meluap darinya. Bahkan lebih terang dan mempesona dari milik Zheng Ani. Bagaimana ini mungkin? Ternyata itu adalah 7 pancaran sinar. Xiao Yun berkata dengan tidak percaya, dalam sejarah, murid paling berbakat dari Sekte Yunsui hanyalah 7 sinar. Adik perempuan, jangan terlalu kaget. Ini bukan masalah besar. Meng Ling berkata dengan marah. Bersama